Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nawayna ta'allum wa ta'lim wa nafa' wal intifa' wa tadhakkur wa tadhkir wal ifada wal istifadah. Wa hatha ala tamassuki bi kitabillah bi sunnati rasulih sallallahu alaihi wa sahbihi wasallam. ودلالة على الهدى والخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. اللهم يا من مقاليد الأمور كلها بيديه وإليه يرجع الأمر كله يا فتاح يا عليم افتح علينا وعلى أهلنا فتحا قريبا يا فتاح يا عليم. اللهم ارزقنا علم لدنا مشربا صافي الهني يا وهاب يا غني يا وهاب يا غني يا وهاب يا غني. أما بعد، إلى قوله وإذا لم يجد المريد شيخا فعليه بملازمة الجد والاجتهاد مع كمال صدقه في الالتجاء إلى الله والافتقار إليه في أن يقيض له من يرشده، فسوف يجيبه من يجيب المضطر ويسوق إليه من يأخذ بيده من عباده. وقد يحسب بعض المريدين أنه لا شيخ له فتجده يطلب الشيخ وله شيخ لم يراه ويربيه بنظره ويراعيه بعين عنايته وهو لا يشعر. وعند تناصف ما ذهب إلا الصدق، وإلا فالمشايخ المحققون موجودون، ولكن سبحان من لم يجعل الدليل على أوليائه إلا من حيث الدليل عليه، ولم يوصل إليهم إلا من أراد أن يوصله إليه. Berkata Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad dalam kitab Adab Sulukul Murid, wa idza lam yajid, apabila tidak didapatkan atau tidak mendapatkan al-murid, penempuh, orang yang menempuh jalannya Allah, orang yang menempuh tersebut tidak mendapatkan syaikhan, seorang guru, fa'alaihi, maka atas dia bimulazamatil jid wal ijtihad, maka untuk dia melazimi al-jid, usaha, wal ijtihad, semangat dan ijtihad harus dilazimi. Ma'a kamali siddiq, dengan kesungguhan yang sempurna, fi iltija'i ilallah, dalam bersandar kepada Allah, wal iftiqari ilaih, dan merasa faqir kepada Allah. Dalam apa? Fi ayyughayyid lahu, untuk bagi dia dikuatkan untuknya mayyurshiduhu, siapa yang akan menunjukkan dia, yaitu guru mursyid. Meminta agar ditunjukkan guru mursyid. Fasaufa yujibuhu, maka akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala keinginannya. Siapa itu yang mengijabah? Man yujibul muttar, adalah siapa yang mengijabah orang-orang yang muttar, yang orang terpaksa atau orang yang terpojok. Wa yasuqu ilaihi, dan akan menggiring kepadanya, man ya'khudhu, siapa yang memegang biyadihi, dengan tangannya, min ibadihi, dari hamba-hamba Allah. Wa qad yahsibu ba'dul muridin, terkadang-kadang sebagian daripada penempuh jalan Allah mengira, annahu, sesungguhnya dia, la syaikha lahu, tidak memiliki seorang guru. Fatajiduhu, maka engkau dapatkan dia, yatlubu syaikha, mencari seorang guru. Walahu syaikhun lam yarah, akan tapi dia memiliki guru tapi dia tidak bisa melihat. Yurabbihi binadharih, yang guru tersebut mendidik dengan pandangannya. Yura'ihi bi'aini inayatih,
memperhatikan dengan pandangan perhatiannya, wa huwa la yash'ur, sedangkan si murid tadi la yash'ur, tidak merasakan. Wa 'inda tanasufi, dan ketika kita ambil jalan yang bijak, ma dhahaba illa siddiq, maka tidaklah dia pergi kecuali, atau dia tidak akan mendapatkannya kecuali dengan sungguh-sungguh. Wa illa, kalau tidak, fal masyayikh al muhaqqiqun, maka guru-guru yang hakikat, mawjudun, mereka ada. Walakin, akan tetapi, subhana man lam yaj'alid dalil, akan tetapi maha suci Allah yang tidak menunjukkan dia kepada wali-walinya. Subhanallah, maha suci Allah yang tidak menunjukkan untuk murid tadi siapa itu wali-walinya Allah, illa min haitsu dalil alaih, kecuali dari segi petunjuk kepada Allah. Walam yusil ilaihim, dan tidak menyampaikan orang tersebut kepadanya, kepada mereka para wali-wali Allah dan para guru-guru, illa man arada an yusilahu ilaihi, kecuali siapa yang memang Allah inginkan orang tersebut sampai kepada Allah. Hakalah. Setelah kita bahas tentang para guru-guru ya, sesungguhnya orang tidak akan sukses di dunia kecuali ada gurunya. Dan sesungguhnya guru yang terbaik adalah guru yang menunjukkan kepada Allah, siapapun dia. Guru matematika yang terbaik adalah guru yang menyampaikan kepada Allah. Guru IPA yang terbaik adalah guru yang menunjukkannya kepada Allah. Guru IPS begitu juga, guru PPKN begitu juga, guru olahraga begitu juga. Jangan dikira guru-guru yang pencipta matematika, aljabar ya, atau al-Khawarizmi ya. Itu bukan orang biasa itu. Itu guru agama, itu murid-muridnya dia itu melazimi, mereka semuanya itu melazimi suluk ya. Seorang yang qawwam bil lail, itu guru-gurunya para a'immah itu, mereka itu imam-imam itu ya. Pencipta-pencipta. Antum kalau tahu, kalau dibuka itu ada satu kitab, apa nama kitabnya itu, isinya kitabnya itu tentang penemu-penemu. Salah satunya penemu robot, itu bukan orang muslim. Cuman mungkin bukan dari besi, mungkin zaman dulu itu ada besinya, ada anunya ya, diciptakan itu cikal bakalnya robot. Orang yang pertama melakukan pengobatan bedah itu orang muslim. Dan banyak lagi. Dan mereka siapa? Mereka itu kebanyakan wali-wali Allah. Mereka kebanyakan wali-wali. Yang mereka pakai itu untuk Allah. Mereka gunakan untuk Allah. Kalau enggak, ya itu memang ilmunya Allah semuanya. Yang mengajarkan matematika, yang mengajarkan berhitung, yang mengajarkan semuanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Dan mereka yang guru-guru seperti itulah yang terbaik adalah mereka yang menunjukkan kepada Allah. Makanya itu antum cari, antum sukses. Seorang yang sukses tapi dia nggak tahu kepada Allah, nggak kenal kepada Allah, maka nggak sukses. Nggak sukses. Andaikan dia dinilai sama orang ini kan penilaiannya beda-beda. Orang ini penilaian beda-beda. Penilaian orang itu sebenarnya nggak ada mudaratnya, wala manfaatnya. La yadur wala yadur wala yanfa'. Nggak bahaya dan nggak manfaat penilaian orang itu. Selama dia baik di hadapan Allah, di sisi Allah, baik, selesai. Ya. Oleh karena itu tujuan akhirnya, ujung-ujungnya ya immal jannah wa imman nar. Tujuan akhirnya kalau nggak surga ya neraka, selesai. Orang yang di dunia dinilai sama orang itu nggak sukses, ternyata di akhirat masuknya surga, sukses. Orang yang dinilai orangnya sukses di dunia tapi di neraka, di akhirat ternyata masuk neraka, nggak sukses. Ya.
Tapi orang yang menunjukkan kepada Allah itulah orang yang membawa kepada kesuksesan. Siapa yang paling sukses? Baginda Nabi Muhammad. Syekhul Syuyukh, gurunya para guru, baginda Nabi Muhammad. Ya. Tidak meninggal baginda Nabi Muhammad SAW kecuali sudah dapat murid-muridnya baginda Nabi Muhammad, murid-muridnya baginda Nabi Muhammad. Siapa muridnya? Para sahabat. Murid-muridnya baginda Nabi Muhammad sudah mendapatkan titel dari Allah, radhiyallahu anhum wa radu an. Allah ridho kepada mereka dan mereka ridho kepada Allah. Selesai. Apa itu? Gelar yang lebih hebat daripada itu. Sampai ada ulama zaman dulu itu tidak menggunakan kalimat radhiyallahu anhu kecuali hanya untuk sahabat. Enggak sahabat enggak. Dan ridho ini di atasnya rahim. Makanya dia ada orang itu yang sebagian ulama mereka jika disebut sahabat radhiyallahu anhum, tapi kalau disebut gurunya yang sudah wafat dan sebagainya, mereka mengatakan rahimahullah. Kalau dirahmati Allah disayangi, tapi kalau ridho diridhoi oleh Allah, lebih lagi. Man lahu ridha fala, makna kalimatnya siapa yang sudah mendapatkan ridha maka tidak akan mendapatkan sakhat, kayak gitu. Maka tidak akan ada amarah, tidak ada murkanya sama sekali. Kita punya anak ini kita ridhoi, banting piring, pecah perang, ini itu, rumah diwalik ini. Kalau orang tuanya ridho sama anak tersebut ya paling disenyum itu. Ya. Tapi kalau masih disayang, masih di bawahnya itu berarti sayang ya. Anak itu kurang ajar, nanti alasan nih bapak ibu ya, tak ciwir itu karena sayang. Maka repot ini. Anaknya nangis diciwir, ya, dicubit, terus ngomong orang tuanya, saya ini nyubit ini karena sayang. Ya. Dulu saya punya teman itu, waktu kita ta'lim, itu putra, salah satu putra daripada Syekh Al-Habib Umar, guru kita Al-Habib Umar itu gemes no. Tapi sekarang orangnya sudah luar biasa ya. Siapa itu? Al-Habib Hamid, Said Hamid. Said Hamid. Itu waktu kita di sana, Said Hamid itu masih kecil. Ya, masih 5 tahun, 6 tahun gitu umurnya. Sekituan lah. Kadang-kadang gemes no. Sama teman kita dijiwit pipinya. Lah kan maklum orang Indonesia ini kan jiwit pipi lah lucu berarti ya. Ngamuk Hamid. Apa ini? Kata teman kita, lu ini anak sayang sama ente. Sayang nggak kayak gini katanya gitu. Sayang itu nggak seperti ini dijiwit. Mahabbat ya gitu. Bahasa Arabnya itu amiyah. Bahasa Arab pasar. Ya mengatakan cinta kayak gini, sayang kayak gini, bukan sayang ini katanya. Tapi itu wujud sayang. Ya. Salah seorang daripada Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, Khalifatul Adil, Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Beliau itu pernah kedatangan rombongan. Salah satu rombongan tersebut ada Sayyid kecil. Sayyid, anak keturunan baginda Nabi Muhammad, tapi kecil. Itu rombongannya ada ulama, ada ini, enggak direken, enggak dipedulikan. Tapi kata Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, ini anak harus disenangkan. Panggil ini, makan, kasih makan. Oh senang, dihibur. Bahkan anak-anaknya Sayyidina Umar bin Abdul Aziz itu melongok. Bapakku enggak tahu ini nang anak. Bapakku sama saya enggak pernah kayak gini. Ini kok sama anak ini kok kayak gini ya. Selesai ditanya sama Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Enak, senang. So senang kata anak tadi. Bahagia. Punya hajat yang lain lagi. Ada keperluan lain. Apa yang perlu saya kasih gitu. Dia ngomong, enggak perlu apa-apa. Sudah puas, iya. Dirangkul, enggak taunya diciwit.
ambil gregetan Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Sampai biru. Yo nangis, arek cilik. Nangis. Orang-orang semuanya itu ngelihat, apa yang mari diseneng diantak dijiwiti kayak gitu, disakiti seperti itu. Itu anak nggak bisa ngomong lagi, sudah nangis. Ditanya sama salah satu orang ajudannya atau apa, ya Amirul Mukminin, ente sudah membahagiakan dia seperti itu, kok ujung-ujungnya ente jebit seperti itu. Tahu nggak katanya? Saya itu bahagiakan dia, semua bahagia. Saya takut dia nanti kalau di masa besarnya, bahkan nanti di akhirat lupa sama saya. Makanya itu sebelum dia lupa saya ingatkan, saya kasih tanda katanya. Tandanya apa ya, biru itu mau. Tapi aja katamu arek saya cilik itu seneng namanya cewek tukaran sama bapaknya. Itu Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Makanya saya nanti kalau di akhirat, saya nanti cari ini orang. Saya takut kalau saya nggak selamat, saya cari ini saya. Maka saya tunjukkan ini ada birunya. Sebelum saya cubit ini, saya senengkan kamu kan? Iya, sekarang saya minta disenengkan. Enak, Wahakada semuanya itu menunjukkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau antum nggak dapat guru, dikatakan di sini oleh Imam Al-Haddad, kalau engkau tidak mendapatkan guru-guru itu banyak. Cuman mata kita ini loh yang nggak bisa paham-paham. Di zaman baginda Nabi Muhammad orang banyak nggak kenal baginda Nabi Muhammad. Yang kenal baginda Nabi Muhammad sedikit. Bahkan orang teman mainnya Rasul SAW pun nggak mengenali bahwasanya baginda Nabi Muhammad itu adalah seorang Rasul. Nggak tahu. Yang dekat dengan baginda Nabi Muhammad itu banyak. Bahkan Abu Jahal sebelum menjadi musuh utama Rasulullah SAW itu adalah temannya Rasulullah SAW. Temannya. Cuman Allah memiliki rahasia-rahasia sehingga Rasulullah SAW, ya, kalau nggak salah, beliau pernah mengatakan, andaikan itu Amr bin Hisham melihat saya dengan pandangannya Ibn Abi Quhafah. Ya. Kalau dia Abu Jahal, Amr bin Hisham melihat saya dengan pandangannya Ibn Abi Quhafah, melihat dengan pandangannya Abu Bakar As-Siddiq, Abu Bakar kepada saya, maka dia akan seperti Abu Bakar. Tapi orang nggak melihat. Yang dilihat adalah Ghulam Abi Thalib. Yang dilihat adalah anak yang dididik, anak yang diangkat sama Abu Thalib. Selesai. Orang kayak gitu kadang-kadang. Ada orang yang misalnya ini Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Mana beliau ini? Sayyid Muhammad Abu ya Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Beliau itu juga sampai mengatakan kalau orang melihat temannya, lalu temannya menjadi guru atau menjadi ustadznya, lalu dia bertindak sebagaimana teman, maka dia tidak akan mendapatkan keberkahan daripada ustadznya. Ini teman, ini berteman, misalnya ya, berteman. Ketika kita berteman, ternyata teman kita kemudian mondok, tadi santri, sampai akhirnya jadi seorang alim. Lalu kemudian kita ketemu sama teman tersebut dan kita ta'lim sama dia, belajar sama dia. Kalau kita tidak menganggap itu ustadz kita, maka kita tidak dapat berkahnya ustadz kita. Tapi kalau kita menganggap itu adalah ustadz kita, maka itu adalah ustadz kita. Itu berlaku pada semuanya. Akhirnya keberkahan ustadz gak ono. Kalau sudah keberkahan ustadz gak ada yang mau jadi ustadz. Walaupun dirinya alim. Alim dimpek dewi, ustadz itu ngajar. Banyak orang alim di daerah Surabaya ini. Tapi yang jadi ustadz gak ada. Saya dulu kenal dulu ada satu orang. Mungkin antum tahu, Sinyo. Ada yang tahu dia. Itu Sinyo itu sampai tahu tukaran sampai uang. Pernah mau berkelahi sama orang gara-gara
Ada orang manggil saya Ustad. Karepe sinyo, Ustad iku gawe wong sing ngajar alif ba ta tha iku. Iku Ustad. Nah. Terus diparani. Apa tak gibeng iku lho, apa ta. Iya, masa apa jenengan sampean diceluk celuk sapa? Ustad. Pikir guru ngaji Kak, TPQ tak. Tak waran ngawur ngono. Lah terus kudu nyeluk apa ta. Celuk Habib tak apa lho. Ngene lho, Habib ya Habib misalnya dianggap anak keturunan baginda Nabi Muhammad, cucunya duriannya itu Habib. Tapi profesinya apa? Ustad. Ya wis iku mau. Dadi ngono iku bener tapi lho kon sing ndak bener kok ndak. Itu. Itu Habib Taufik. Habib Taufik. Sebagian orang manggilnya apa? Ustaz Taufik. Itu profesinya. Namun orang tidak akan mendapatkan keberkahan daripada seorang ustadz selama dia tidak menganggap bahwasanya itu adalah ustadz. Ustadz saya ini. Kalau berkah cuma. Wah kata baginda Nabi Muhammad gak oleh Abu Jahal gak oleh berkah, bahkan di antara paman-paman baginda Nabi Muhammad SAW yang merasakan keberkahan yang luar biasa dari baginda Nabi Muhammad SAW yaitu Abu Talib, Sayyidina Hamzah, lalu kemudian Abbas bin Abdul Muttalib, pamannya. Tapi di antara lain ada paman yang tidak sedikit pun mendapatkan keberkahan, bahkan mendapatkan kehancuran. Siapa itu? Abu Lahab. Ya. Nah seperti itu juga. Ya. Makanya di dalam satu syair ada qasidah Imam Abdurrahman bin Abdullah bin Faqih Alamatud Dunya. Beliau mengatakan yaqulu qaumun an hudahum dallu qad qaddimu fi asrina wa gallu wa gullahum galla walakin jallu an antarahum a'yunul juhali. Guru orang alim wali ku gak ono zaman saiki. Ada orang mengatakan seperti itu. Ya gulu gaumun berkata suatu kaum an hudahum daripada petunjuk mereka itu dhallu, mereka tersesat. Kenapa? Qad uddimu, karena perkataan mereka qad uddimu, mereka sudah enggak ada semuanya, wali, guru, alim banyak maneh. Fi asrina, di dalam masa kita wa gallu, dan kalaupun ada sedikit wa gullahum, dan katakan untuk mereka kalla, enggak katanya, walakin jallu, mereka jelas ada. Ya. Tapi mereka tersembunyi dari antarahum a'yunul juhali. Mereka tersembunyi daripada pandangan-pandangan orang yang tidak mengetahui. Nah, ustadz akhir. Saya pernah di Surabaya gitu, di Surabaya. Saya pertama ketemu sama satu orang, saya masuk di kampung. Ya, kampung. Bukan daerah sini, daerah tengah sana. Kampung. Begitu saya masuk ke kampung itu ketemu dijak sama satu orang, saya tunjukkan satu orang. Ditunjukkan sama satu orang tersebut. Begitu ditunjukkan rumahnya, saya masuk, rumahnya kecil. Tapi wongnya alim. Ini kira ngajar dari kiai temen ini. Belajar kitab ini, kitab itu, ini, itu. Sapa jenenge ojo nahu meneh alfiyah itu semuanya. Ya. Fikihnya. Hari-hari dia duduk itu sebelah-sebelahnya itu apa namanya? Kitab-kitab. Ya. Ini luar biasa. Tapi enggak punya majelis. Tapi enggak punya murid. Jadi ilmunya dipakai untuk dirinya sendiri. Loh kenapa enggak ngajar? Kenapa enggak ngajar? Katanya takut. Enggak, aku enggak ngajar kok. Moro tak dadi kena malah dadi kacau kabeh. Ora iki nek buka pesantren iki nemen alim lho. Saya pribadi saya bisa tahu ini orang alim atau enggak. Wong alim iku ketok, wong enggak alim iku ketok. Wong alim itu ketok, wong ngalim itu ya ketok. Itu temenan. Karena apa? Karena kita ini sehari-hari urusannya kitab, jadi ketok. Ya. Nah, ya begitu. Ternyata apa? Orang alim itu banyak. Saya pernah ketemu dengan
Habib Abdullah Syami Al-Attas, Jakarta. Beliau itu murid daripada Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi Kuitang. Sebelum saya berangkat Hadramut, saya ke Jakarta, ke rumahnya beliau. Rumahnya biasa gitu. Bilang rumah bagus itu, entah, biasa. Ketika saya masuk itu kalau nggak salah sore, itu tahun 90-an lah pokoknya, 90-an sekian gitu. Saya masuk berarti 30 tahun, hampir 25 tahun kemarin. Ya, 30 tahun kemarin. Begitu saya masuk ke situ, beliau itu ulama hebat, murid itu wakeh. Orangnya sepuh, tapi ngajari arek cilik-cilik. Beliau duduk gitu pakai kaos dalam itu, pakai sarungnya diangkat sampai dukure weteng. Begini beliau itu. Ikra katanya baca. Terus diterangkan pakai bahasa Betawi. Pas kita datang, assalamualaikum, waalaikumsalam, ngobrol. Subhanallah, ajib. Tapi yang belajar dari kalangan orang sepuh-sepuh nggak ada. Saya taklim sama Syekh Umar bin Ahmad Baroja, Dana Karya. Nah, saya ketemu beliau, bukan nggak ketemu. Putranya juga saya ketemu, saya belajar sama putranya, Ustadz Ahmad Baroja itu. Itu jarang orang yang ngambil apa namanya ta'lim khusus sama beliau, jarang. Malah beliau cuma ngajari yang ada ya di masa-masa mudanya beliau ngajarnya di di sekolahan, madrasah seperti Al-Khairiyah dan lain sebagainya. Tapi masa sepuhnya beliau di rumah saja nggak ada yang datang kecuali orang-orang sedikit, yaitu orang yang belajar di situ. Yang datang di tempatnya beliau pembacaan kitab itu saya diceritai sama satu orang sudah wafat. Yang cerita saya itu Muhammad bin Ja'far Al-Mahdhar. Yang kalau hall di Darul Hadis, beliau yang qasidah. Dia yang qasidah. Muridnya Habib Abdullah bin Faqih Malang. Dia ngomong, saya lihat dengan mata saya sendiri. Setiap hari apa tertentu itu yang kumpul di sana itu ada orang sepuh-sepuh baca kitab. Di tempatnya Syekh Umar bin Ahmad Baroja. Dana Karya. Siapa? Termasuk salah satunya adalah beliau. Kiai Usman. Jadi Kiai Usman, Syekh Umar bin Ahmad Baroja, terus ini, terus itu dan lain sebagainya. Di Surabaya ini ada juga orang ahli falak luar biasa. Sampai pernah, saya waktu itu masih kecil. Ada orang yang pokoknya khilaf masalah 1 Syawal. Khilaf masalah 1 Syawal. Orang kalau nggak salah sudah takbiran, beliau nggak mau. Terus tanya, loh kenapa katanya. Bulan belum ada, kata dia. Loh ini sudah diru'yah hilal dan lain sebagainya, harus ribut nih. Cuman kata beliau, enggak, bulan belum ada, titik katanya. Itu pernah kejadian. Akhirnya apa? Akhirnya kalau tidak salah itu ya, saya waktu itu masih kecil. Akhirnya dibatalkan idnya itu. Cuma di wilayah Surabaya toh. Itu kejadian pertama. Pernah kejadian selanjutnya itu Kiai Nawawi ya, di Ampel Makfur. Nyebut Ampel Makfur ke Soro ya, gara-gara pindah Wonokusumo ya. Di Ampel Makfur itu beliau itu saya sudah lumayan, sudah pemuda ya, sudah remaja. Presiden Soeharto mengadakan takbir akbar. Bukan tablik akbar, tapi takbir akbar live di semua stasiun. Ukus diumumno itu. Waktu itu kalau nggak salah takbir akbarnya itu di Istana Bogor apa di daerah Bogor situ. Waduh. Kiai Nawawi ziarah Ampel,
Itu ziarah Ampel. Kenapa kok saya tahu? Karena saya rumah dulu di Ampel Lonceng. Ya. Pintu masuknya Ampel itu di Ampel Lonceng itu dulu. Sebelum dipindah di mana? Nyamplungan ya. Apa itu? Bis itu loh. Belum. Petukangan enggak ada orang masuk situ masih. Parkir bis sekarang itu. Sekarang di situ. Dulu enggak, parkir bisnya di Mas Mansur. Bis itu parkir banyak. Nah, malam Jumat lagi, waduh, terus kayak gubah. Iya. Akhirnya banyak polisi-polisi, provos, PM, tentara, TNI, KB itu sampai turun. Yang namanya saya masih remaja, ya fudul, kepo. Wah, mudun tak kejar. Apa ya? Sampai akhirnya dianukan. Salah satunya itu Kiai Nawawi. Beliau itu ketika ziarah tertidur gitu melihat Sunan Ampel. Mimpi Sunan Ampel. Begitu mimpi Sunan Ampel sama Sunan Ampel ditunjukkan itu loh, hilal katanya. Udah, bulan, hilal gitu kan. Kaget tang. Kok dak enak. Akhirnya beliau Kiai Nawawi itu Allahyarham kemudian berdiri di tempatnya yang dia melihat Sunan Ampel nunjuk. Ketemu hilalnya, terlihat. Dipanggilkan beberapa orang ya sebagai saksi, dilihat hilal selesai. Ampel jam 10, jam 11 malam takbiran. Ribut. Surabaya kan masjid yang paling dituakan adalah masjid Ampel. Nek Ampel ngomong aku biar nurut KBA. Tapi beberapa masjid itu ABRI waktu itu ya, tentara-tentara itu semuanya datang, akhirnya kasih kesempatan. Ini daripada tukaran, ribut dan lain sebagainya, akhirnya dikatakan ya sudah, silahkan untuk takbiran dan silahkan untuk berhari Lebaran, tapi cuman sebatas Ampel dan yang ngikuti Ampel saja. Akhirnya sing melok Ampel cuman Masjid Kemayoran. Gitu. Saya jam 1 bengi dum-dum zakat kok. Lu takbiran lu zakat ya apa? Ya ngedum sak anak ya anak wong lewat cedok Pak ilus pek. Itu. Wah kata. Itu saking banyaknya Surabaya ini banyak. Saya ngelihat sejarah-sejarahnya NU itu loh, Nahdlatul Ulama itu. Ketua NU pertama itu sopo gini, itu sebutkan kayak Haji Gipo ya. Kiai gede loh, banyak kiai yang makanya itu NU itu deklarasinya di Surabaya bukan di mana-mana. Kiai Hasyim Asy'ari itu datang ke Surabaya, semua itu kiai datang ke Surabaya. Ulama full Surabaya enggak mufakat, cuman uang sing taklim iki lho sendiri. Apalagi zaman sekarang jangan terlena, zaman saiki maneh. Kau entek nang majelis males sih, ana selawatan sebelah rono berangkat. Iya. Makanya dikatakan orang terbaik atau hamba Allah terbaik adalah hamba Allah yang berilmu. Duduk sing suaranya enak rek. Loh iya temenan. Itu juga Habib iki ngomong ngono soalnya suaranya gak enak. Iya gak ono Habib Ahmad suaranya enak ya apa. Nah. Jadi seperti itu. Ulama intro kayak apapun apa namanya, saya seneng qasidah itu seneng. Nek ana wong sing qasidah iku enak, itu kok dirayu gitu loh. Ya. Tapi gini, karena banyaknya munsyid sehingga munsyid yang dulu itu kan pernah saya sampaikan di Qiyamul Lail kalau enggak salah 2 tahun kemarin atau enggak 3-4 tahun kemarin waktu zamannya Majmu' Kalam Bahjatul Khatir, kitab Bahjatul Khatir, Majmu' Kalamnya Al-Habib Alawi bin Muhammad bin Thahir Al-Haddad. Itu yang apa namanya, orang-orang lama tahu itu. 4-5 tahun kemarin kalau enggak salah di Masjid Serang. Beliau mengatakan salah satu daripada persyaratan orang yang qasidah atau munsyid. Orang munsyid itu persyaratannya adalah salah satu ya, ada beberapa. Termasuk di situ harus memahami maknanya, harus memahami ilmu nahwunya.
Nahunya iya. Saiki enggak katik tahu. Enggak katik nahuan. Ya, pokoke kon iso iku dadi kok. Sapa maneh? Lah ngono. Iya. Loh, itu dulu persyaratannya gitu dulu. Persyaratannya gitu. Muhammad Haddad itu bikin diwan itu pakai nahu, pakai anunya top genar, rusak ambek wong tidak ngerti nahu. Munsyid apakah munsyidin ulama? Biyen munsyid ulama, tapi zaman saiki kecuali dia sibuk dengan ilmu, dia memiliki suara yang luar biasa, enak, lalu dia disibukkan dengan ilmu, maka itu ulama. Maka itu ulama. Kalau enggak, maka enggak. Ulama ini apalagi ditarim itu sadis kadang-kadang. Ada satu orang gini sempat ada beberapa pengusaha dari luar Tarim Hadramut, pengusaha itu dari Emirat atau pengusaha dari Mekah ya, dari Saudi. Pengusaha. Oh, kelambine keren, putih, bagus, kata imamah ini mlebu Tarim. Kesane kayak ulama. Ambek wong Tarim juara. Man hadza? Ya sapa iki? Iki ulama, wong alim. Lah kamu alim tajir pasti. Kayak gitu wong alim iki cuma wong sugih ngono tok. Ngono Tarim. Kalau enggak alim enggak dibilang alim. Allah yarham almarhum Habib Hasan bin Abdullah Syatiri, kakaknya Habib Salim Syatiri itu, beliau lebih lantang lagi. Nah, ada umum ndak kira alim melakukan salah, ente mau alim itu. Kamu itu enggak alim. Jangan aneh-aneh kayak wong alim gitu. Ceramah ngomong alim itu cuman ini fulan alim. Selain ini enggak ada yang alim gitu. Oh, no Habib Hasan Syatiri. Iku ceramahnya nang ziarah Nabi Allah Hud, sing hadir wong 1000, 2000, 3000. Disebut yang hadir Muhammad bin Hafid gitu. Apa ya Habib Umar? Muhammad bin Hafid, ada fadl alim, fulan alim. Amal bakiyah mau alim itu. Sisane enggak alim kabeh. Oh, ya sebelah iki wong taklim alim supaya enggak direken sampai belasan. Oh, itu. Wah, kata ya. Nah, kalau orang sudah enggak ketemu guru ini bagaimana? Dikatakan man yafutul kutub man yafuthul kitab fala yafuthul mihrab. Siapa yang yafuthul kitab, siapa yang enggak bisa taklim benar-benar, karena taklim itu tujuan pertama. Awwalu wajibin 'alal insani ma'rifatul ilahi bistiqan. Yang pertama harus diketahui sama orang itu ma'rifatul ilah, mengenal ilah Allah. Lah mengenal Allah itu bagaimana? Menuntut ilmu sampai benar-benar kenal Allah Subhanahu wa taala. Apakah Allah itu enggak bisa dikenali? Bisa. Sifat-sifatnya Allah dikenali bisa. Cara bermuamalah dengan Allah bisa. Makanya wong alim itu angkat tangan diijabah. Kenapa? Karena tahu ada seluk-beluk ya. Doa ini kemana larinya di tempat yang paling dicintai atau di posisi yang paling dicintai sama Allah. Yang sekiranya kalau doa itu pasti mandi. Misalnya, ketika kita ini mau merayu, ini misal paling indah ya, jangan disandarkan ke Allah Subhanahu wa taala. Ya, misalnya gini, ketika kita mau meminta sesuatu kepada seorang perempuan, perempuan itu nek diwarayu ya gak ayu. Perempuan itu bagus sudah, cantik, ya anggap aja cantik. Cuman rambutnya itu rodok botak. Ini contoh. Dan kita ini mau meminta sesuatu kepada perempuan tersebut, tapi nek cara ngerayune salah, sing dadi marah terjadinya tukaran, murka. Rambutmu yang indah, apa enggak teman-teman kok? Ngono. Ya. Tapi begitu dipuji, ojo sensitif rambutnya. Kenapa? Wong budak kok bilang indah. Dia sehari-hari stres gara-gara ngurusi rambutnya, mbok ngora indah iki opo? Lah taruh bagaimana? Ya kainnya.
Ternyata matanya yang bagus. Matamu itu indah sekali. Oh, dikei. Karena tahu. Ya. Dan Allah maha sempurna daripada semuanya. Nah, kesempurnaan Allah inilah pakai. Ya. Pakai. Saya ketemu satu orang, iki nyoto. Waktu saya dan Habib Ahmad berangkat ke Atarim 2000 pira itu. Akhir Covid. Pokoknya aku teko ikut swab terakhir. Begitu teko swab terakhir. Ya, besoknya nggak ada swab. Itu besoknya Ramadan juga. 2000 berapa itu? 21, 22 ya? 21. Nah, itu saya ketemu sama satu orang. Orang embo ya di wara masjid apa sak paham. Wong iku delok nglaku di Zambal ini kita baca ziarah, dia ngelihat. Lalu kemudian dia depan makamnya Sayyidina Al-Faqih Al-Muqaddam. Enggak tuh cuman nisannya tuh dikepek pek. Ayo Faqih, fulus. Ngono tak fulus. Kita orang delok mogong iki jenenge. Iki makame wali di ngono-ngono apa ndak ngejak tukaran kayak ngene iki. Fulus. Terus pindah mana? Pindah ke makamnya Sayyidina Alwi Al-Ghuyur atau siapa gitu. Ngono mana? Fulus. Terus pindahan makam sebelah mana? Fulus. Noleh. Begitu noleh, saya subhanallah ada satu orang lewat seret. Kayak duit sak ini. Ana ngene tok. Kita orang yang bocor macem. Sik durung tentu. Lek iki ngono tok fulus. Lek sakmene lho temenan. Ini ya nek tak tiru ya empu. Tiruan kayak ngono dadi anu. Ya. Usir kok ziarah tak ziarah gitu. Ya itu. Wah, kalah. Ini إذا يفوتك الكتب كتاب فلا يفوتك المحراب. Jika engkau nggak bisa taklim, susah dapat guru, susah dapat mursyid dan lain sebagainya untuk mendalami ilmu. Tapi kalau ilmu-ilmu yang dasarnya ya wajib seperti rukun sholat, syarat sahnya sholat dan lain sebagainya, itu adalah ilmu yang kita pakai memang untuk ibadah, jadi wajib. Tapi kalau nggak bisa selesai itu semuanya, kita bisa sholat, kita bisa ibadah dengan baik, tapi kita cari guru untuk ketenangan hidup kita, cari guru untuk lebih mengenali Allah SWT. Nggak oleh-oleh. Maka apa? Fala yafutkal mihrab. Maka jangan sampai lepas daripada mihrab. Apa maksudnya mihrab? Ibadah. Ambil. Baca Al-Quranul Karim. Allahumma ya Allah, saya niat membaca Al-Quranul Karim agar engkau karuniakan ilmul awwalin wal akhirin, ilmunya orang terdahulu dan ilmunya orang yang akan datang, agar engkau berikan ilmu laduni. Kita doa setiap hari, Allahumma rzuqna ilman laduni wa mashraba safil hani ya wahhab ya ghani ya wahhab ya ghani ya wahhab ya ghani. Donga. Kadang-kadang Allah bukakan itu. Ya. Nah seperti itu juga. Taklim, baca ini, baca itu. Sampai kata Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, ya, sesungguhnya Syekh Al-Mursyid bagi orang yang tidak memiliki Syekh Mursyid di akhir zaman adalah banyaknya sholawat kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi memang kadang-kadang Allah memang gak kepengen menunjukkan Syekh Mursyid, gak ditunjukkan wali. Zaman-zaman akhir zaman seperti ini orang memang gak kepingin dikenal jadi wali. Nek mari zaman sekarang ada satu orang terus kemudian ngomong aku sih wali. Itu berarti itu wali. Wali kok. Iya. Bisa. Lalu terus bagaimana akhir zaman ini? Allah Subhanahu wa taala terkadang ingin menutupi para wali-walinya. Ingin ditutupi para wali-walinya. Habib Umar itu, Syekh Habib Umar itu paling anti ini harus bahas wali-wali. Sampai dikatakan fulan wali kutub. Pernah Habib Umar sampai mengatakan, ente apa tujuan ente ngomong ini fulan wali kutub ini? Ente yang ngasih jabatan.
Sampai di ngono. Ente yang ngasih jabatan. Wali-wali itu kekasih Allah. Yang ngasih hak jabatan ngangkat itu hanya Allah. Nah, kita ini cuma nyontoh niru kita. Kita niru-niru, siapa tahu dengan niru kita nanti dapat apa yang mereka dapatkan. Hakala. Tapi kadang-kadang ditutup sama Allah supaya kemuliaan wali itu menjadi tetap mulianya. Kemuliaannya wali tersebut tetap menjadi atau tetap kemuliaan wali tersebut dijaga oleh Allah. Buktinya bagaimana? Zaman saiki, ayo. Kalau misalnya andaikan saya menyebut ngomong ini tuh, fulan iku wali. Fulan iku, kau nek kepin delok wali. Wali iku fulan. Maka wali tersebut gak akan tenang, apa bakal diparani wong. Dan orang yang datang kepada mereka kebanyakan orang yang jauh banyu. Jauh banyu. Doakan. Enggak jauh ilmu, jauh apalagi zaman sekarang. Ini terus terang aja ini ya. Terus terang aja. Wali zaman saiki iki kayak artis 11 12. Dijak foto. Lah aku kira ceramah nang Banjar itu sampai pelosok Banjar, sampai daerah sing gak ono listrik iki. Gak ono listrik. 24 jam listrik itu cuma nek murup jam pira ya? Jam 10 bengi apa jam 9 kalau jam sini. Sampai kapan? Sampai subuh. Iku wayahe ngeces. Ngono iku ana sing nyekel HP. Sinyal enggak ono kadang-kadang. Mbok sinyale wong iki ora paham. Sinyal itu enggak ada kadang-kadang. Saya sama Habib Mahdi itu nek kepingin ndeleki sinyal ngangkat tangan. Iku pun sinyale HE. Sebetulnya ada kan ya? Tanya Habib Mahdi. Saya masuk ke daerah, tahu pegunungan Meratus enggak? Pegunungan Meratus itu gunungnya wakil. Nek wis mlebu plek naik ke dalam, wis kirim salam, enggak ono listrik. Saya masuk daerah situ. Mlebu niku acara maulid, ceramah kurang lebih 1 jam setengah. Foto-fotoane 1 jam. Temenan. Foto-fotoane 1 jam. Sing garai mangkel, ana wong lewat iku dulu, hendak berfoto kah lawan Habib ya? Ngomong bahasa Banjar, mau foto enggak sama Habib gitu. Wong iku mau enggak ngerti apa-apa, melok ayo foto-foto. Apa ndak greget no kayak gini. Lha iku temenan. Tanya Habib Mahdi. Habib Mahdi pernah saya jadikan tumbal soalnya. Mumpung wongnya enggak ono. Wah, ghibah Habib enggak, saya yakin dia ridho. Adapun ada di sini saya ceritakan ini, dia tahu. Saya pernah diceramah di madrasah apa namanya? Madrasah Aliyah Negeri. Jadi Madrasah Aliyah Negeri. Oh, ceramah, panggung ini sholawatan, maulid, ceramah. Selesai ceramah, kok subhanallah kepala sekolah ini ngomong, Bib, nanti setelah makan-makan ini, Bib, setelah Ramadhan ini makan, ibu-ibu guru, ngomongnya ibu-ibu guru mau berfoto. Aku langsung itu, kon mangkel ini apa? Kesel ya kayak gini. Aku lah gak Habib Mahdi. Begitu selesai, masya Allah, terima kasih banyak gini gitu itu terus belayuan, seret mlebu motor lah tutup cepret. Habib Mahdi kancret. Habib Mahdi nih keri. Tak delok mbek aku. Temen foto-fotoan. Beliau yang foto-fotoan. Tapi ya suwe sisan, tapi enggak apa-apa lah suwe-suwe aku kan ada mobilnya pakai AC dan lain sebagainya ya sama. Didok-dok sama Pak Guru, Beb, berfoto. Sudah ada wakilnya sudah. Habib Mahdi tadi korban. Saya kira repot zaman saiki kayak ngono. Ulama itu tadi artis, cak foto. Selfie. Ya maklum, siapa mana sekarang umat buat umat kok kan kayak gitu ya. Tapi ojo keseringan lah. Ono siji satu orang yang ngalami ini, yang ngalami itu teman saya.
Yang ngalami itu teman saya. Iku ono duwe murite iku HP niku memori ini entek cuman fotone dhek tok. Bermajelis foto entek gara-gara itu. Saya pecinta Beb katanya. Ya pecinta lah apa-apa sak karepmu. Tapi gitu. Nah, kita Allah taala alam bisawab. Insyaallah pertemuan yang akan datang tatimah kemudian khatimah ya. Mungkin beberapa kali pertemuan ini insyaallah habis ini kitab. Nanti dirembuk mau apa selanjutnya, kitab apa lagi selanjutnya yang akan dibahas ya. Tapi kalau pengajian di rumah saudara Dafa ini pengajiannya cuman bab masalah suluk saja. Kalau bab fikihnya itu malam Jumat malam Sabtu, kalau pengajian suluknya ya, atau tasawufnya itu cuman malam ini. Sabtu malam Minggu, Sabtu malam Ahad itu pengajian suluk. Fikihnya sebelumnya. Wallahu taala alam bisawab. Kita doa, setelah doa yang mau bertanya silahkan ya. Sebelumnya kita bacakan Fatihah Rasulullah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wasallam durratan min ismail al-muhajir rahmatullahi sallallahu alaihi wasallam muqaddam Muhammad bin Ali Ba'ali min zadatina al-ba'ali wa kana halat al-masharib al-ard ila magharibiha ثم إلى رحمة أهل بلد من أهل الله أجمعين ثم إلى الحج عليه حسن حج ذاكر حج نعيم بن جندنا جميع رب ذلك كم صاحي حسن حج سما بن المطيم كم صاحي من الحج بكر جواب الله وجنا صاحي الله عليه وعظنا الفارسي بن أتي عباس المرحوم عبد الهادي بن نير المصوم وإبراهيم وإلى الحبيب عنيس هذا حبشي عظم الأحمد الحج والسنة والجينا والجيكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين أجمعين أن الله يغفر لنا ويرحم درجات الجنة كاتم مطبات مضاف حسنات ويتجاوز عن سيئاتهم ويجعل كبرهم موضوعا في رضا الجنة ولا يجعل كبرهم مغفرا من حفار النيران لا هدينا وبركة صالحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم يا ربنا اعترفنا بأننا اعترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا واكتب علينا توبة حوبة واستر لنا الأورات وآمن الرواتب واغفر لوالدينا والدينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين يا ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحبيب وآله وصحبه عداد توس صحبي والحمد للإله في المجد والثناء. Yang mau bertanya silahkan. Iya, fadhil. Perempuan datang bulan terus dia itu pegang buku karena dia takut melukai kan dia kulitnya sensitif. Jika ada perempuan yang sedang datang bulan lalu kemudian potong kuku, hukumnya bagaimana? Hukumnya makruh. Hukumnya makruh. Kenapa makruh? Karena ketika motong ini itu kan bagian dari dia. Itu masih dalam keadaan janabah atau dalam keadaan hadas. Sedangkan nanti di akhirat itu dalam suatu riwayat dikatakan
manusia itu akan dikumpulkan secara total, termasuk apa-apa yang terpotong dari bagiannya. Itu yaumul qiyamah. Oh berarti panjang kukunya, nggak tahu. Dorong kiamat soalnya. Nanti yaumul qiyamah di padang mahsyar itu seluruh anggota tubuhnya walaupun yang terpotong itu akan kembali semuanya. Nah, termasuk ada kembalinya itu dalam keadaan yang masih ada hadas. Kan itu kalau ketika jenazah kan dimandikan. Salah satunya seperti itu. Maka begitu juga orang yang sedang haid. Ketika sudah potong kuku itu tersebut dalam keadaan janabah yang terpotong, dalam keadaan hadas. Sampai dikancakan, maka dianjurkan orang yang sudah rambutnya itu, misalnya rambut rontok, perempuan rambutnya rontok dalam keadaan haid itu rambutnya dikumpulkan. Nanti ketika mandi mandi hadas besar, mandi janabah atau mandi besar, itu nanti dicuci juga. Itu dicuci juga. Supaya masuk dengan suci, masuk ke dalam pengangkat raf'ul hadats akbar, mengangkat hadas besarnya. Makanya itu hukumnya bagaimana? Makruh. Meskipun misalkan cuma dia tuh cuil saja atau gimana kan takut kayak ada cuil kayak potong sendiri bukan sampai lepas ada dikit kayak Ya, ada sobek dikit terus kemudian diambil, simpan. yang disimpan. Ya. Tapi kalau nggak sengaja atau dalam keadaan dalam keadaan darurat, sakit, misalnya ada kulit yang buka ini kan sakit. Ya. Kemudian dia tidak kuat ditarik, bilang, saya kan masih dalam keadaan misalnya junub atau haid dan lain sebagainya. Bagaimana? Itu nggak masalah, itu hukum nariknya nggak makruh. Karena darurat, masuk apa ngenteni berapa hari cuma gara-gara sakit kayak gitu. Betul, yang lain yang mau tanya silahkan. Tadi ada yang tanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kalau ada orang diamputasi. Amputasi. Iya. Kaki. Nah, kalau kan sudah berpisah dari badan, tapi orangnya masih hidup. Kalau dikubur yang namanya kaki itu apa harus ditalkinkan atau enggak? Oh, nggak perlu ditalkin. Nggak usah. Nggak perlu. Terima kasih. Fadhal yang lain? Mas Yuful mungkin mau tanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Foto sama guru lalu ditempelkan ke dinding, apakah termasuk riya itu Bu ya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah termasuk riya? Tergantung. Apa niat fotonya? Karena riya ini tergantung, kadang-kadang ada orang yang beramal sama, melakukan satu pekerjaan yang sama. Yang satu ini benar, tapi yang satu ini riya. Kenapa? Cuman ingin dilihat sama orang. Itu ya riya. Tapi ada orang yang foto dipasang, kenapa? Karena saya seneng-senengnya tak pasang. Cek nek delok terus seneng. Itu enggak riya. Jadi bagaimana? Ya yang tahu riya atau tidaknya ya hanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi tapi hati-hati. Terutama kalau foto sama ulama-ulama viral. Ulama-ulama kadang-kadang dikejar, wah aku mari foto. Oh, itu riya itu namanya. Betul, yang lain? Assalamualaikum Pak Habib. Saya mau tanya. Oh iya. Kalau kita akan
kerja terus kehujanan, celana panjang kita basah. Betul. Nah, itu di aspal. Gimana hukumnya kalau kita untuk sholat itu, Bang? Boleh kita pakai celana panjang itu? Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita nggak yakin najis, boleh. Najis, kalau yakin najis, maka tidak boleh. Yakin najis. Loh, kalau yakin bahasanya itu najis, tidak boleh sholat dengan pakaian itu. Tapi kalau nggak yakin, maka nggak boleh. Yang jadi pertanyaan, jalanan itu najis apa enggak? Nah, kalau tidak kelihatan itu najis, berarti nggak yakin itu ada najis. Boleh pakai. Dan kotoran itu belum tentu najis loh ya. Lu baju saya kena apa namanya lempung, apa tanah liat atau apa ya? Apakah itu najis? Gak najis, gak najis. Yakin najis itu kalau nanti ngeliat sendiri najisnya. Betul yang lain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sunnahnya apa saja yang ditutupi di tubuh kita itu waktu berada di dalam kamar mandi, Bu. Waktu saat mandi itu, Bu. Kalau yang sering saya dengarkan biasanya di video-video itu kan menutup kepala, sendal. Itu tubuhnya itu ditutupnya apa kita pakai sarung saja atau celana saja atau ditambah kaos atau gimana gitu, Bu. Mohon penjelasan. Ketika kita di kamar mandi, hendak mandi, ya, berarti mau mandi ya. Apa yang dianjurkan untuk ditutupi? Kalau mau mandi, yang ditutupi adalah auratnya. Ma baina surrah wa rukbah, antara apa namanya? Pusar dan lutut. Maka itu ditutupi dengan sarung. Kalau bisa mandi ya berarti pakai sarung. Kalau cuman masuk kamar mandinya, apalagi yang ditambah adalah kepala, menutup kepala, atau dan juga apa sandal, alas kaki, itu sunnah. Lalu apakah ada lagi? Ya ada. Sama kalau mandi wajib itu Ya. dibasuh atau sambil dikosoki, apa cukup dibasuh saja? Harus dikosoki. Diratakan. Berarti tetap dibasuh keseluruhan ya, Bapak? Ya. Jadi gini. Pertama kita harus tahu syarat mandi wajib. Atau rukun, bukan syarat. Rukun mandi wajib itu cuma 2. Niat wa ta'mimul badan bil ma'. Niat dan menyempurnakan anggota tubuh semuanya itu dengan memakai air atau air diratakan, termasuk lipatan-lipatan dan lain sebagainya. Kalau dia bisa meratakan tanpa digosok, maka sunnah digosok. Tapi kalau dia tidak rata kecuali harus digosok, masa gosok itu hukumnya wajib. Ya? Tadi seperti itu. Lalu kemudian kalau mau pakai pakaian apa, kalau sarung bagaimana? Pakai sarung yang biasa-biasa aja. Kalau mandi, siram. Ada orang yang kadang-kadang nggak bisa seperti itu. Wah, saya kalau mandi kayak nanggung, kudu plus. Bagaimana hukumnya? Nggak masalah. Cuman itu makruh gitu aja. Karena apa? Tarkus sunnah makruh. Meninggal sunnah itu hukumnya makruh. Tidak sampai ke haram. Melakukan makruh itu, ya itu hukumnya makruh kan, paham ya. Tapi melakukan sunnah itu mendapat pahala makruh kan selesai saja. Tapi kalau ninggal wajib hukumnya haram. Sama sekali lagi. Kalau yang rukun wudhu yang untuk pengusap kepala itu secara keseluruhan atau cukup sedikit saja? Ada ulama yang mengatakan sedikit itu bukan cuma gini aja ya. Enggak. Tapi sedikit itu 1 telapak. Itu paling aman.
Walaupun kalau misalnya orangnya pakai kopiah yang biasa dipakai sama Habib Faisal tau ya, nggak ada ya, kopiah jaring, nah itu yang dipakai Abdurrahman ya. Abdurrahman atau Haki itu. Itu kalau dipakai itu dia misalnya nggak pakai ngelepas kepala, cuman air dimasukin sah. Wusulul balal, sampainya basah itu ke kulit kepala. Nah, tapi ada yang mengatakan jaraknya ini tadi. Ini paling aman sudah. Betul. Ada yang mau tanya? Pakai cincin yang sunnah, yang kuat itu di jari ini. Baginda Nabi Muhammad pakainya di sini. Tapi kalau dipakai di sini bagaimana? Ada riwayat. Ada riwayat. Ini jari apa namanya? Jari manis. Wis kemanisan aja kok tambahi perhiasan. Kasih di sini. Cuman kadang-kadang ada orang yang mungkin cincinnya kegedean dari pasang di sini ya mungkin. Intinya nggak masalah, kecuali yang satu yang makruh itu pakai cincin di jari tengah. Itu makruh. Lebih dari satu itu makruh. Ya. Tapi juga kalau lebih daripada nisabnya zakat emas atau perak, maka itu hukumnya israf. Israf itu bisa jadi sampai haram. Jari manis, sunnah pakai cincin. Sunnahnya itu lubsul khatam, memakai cincin itu sunnah. Tapi lebih sunnah yang riwayat yang memakai baginda Nabi Muhammad memakai di jari kelingking itu lebih kuat daripada riwayat yang pakai di manis. Tapi apakah yang dari jari manisan? Tidak apa-apa, dapat tetap fadilahnya. Tetap dapat sunnah karena ada riwayat. Tengah tidak boleh. Telunjuk tidak masalah. Yang tengah yang lebih anu. Kalau tes. Wah. Kalau tes. Pakai dua nggak masalah. Kakek saya pakai dua. Jangan gitu. Ada pemakaian yang kayak gitu itu yang dimaksudkan. Kalau sampai, nah sekarang kayak gini. Saya tanya, pakai baju sampai atau celana atau sarung sampai di bawah mata kaki hukumnya apa? Makruh. Ilahnya apa? Hah? Ilahnya bukan sombongnya. Kalau sombong haram sudah. Bukan riya. Ilahnya itu kalau sampai membuat orang jadi sombong. Kalau nggak jadi sombong, makruh. Nah, tapi ada yang mengatakan tidak makruh kalau selama tidak menjadi sombong. Seperti Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq pakai pakaian. Ini masalah lubs pakaian ya. Termasuk pakaian itu ada cincin yang dipakai. Kalau pakai cincin dua tapi tujuannya adalah bisa membuat dia ditakutkan sampai membuat dia sombong, maka makruh. Tapi kalau sampai pakai itu cincin dua bikin dia sombong, haram. Paham ya? Kalau dua bagaimana? Kalau dia sampai aku lo cincinku loro, sombong, haram. Tapi kalau dia pakai itu takutkan nanti sombong. Banyak ulama Habib Segaf itu kadang-kadang pakai cincinnya dua. Ya, ada. Tidak masalah. Tidak masalah. Yang dinamakan emas, enggak, emas putih itu cuman nama aja, penamaan, tapi bukan emas dia. Emas putih itu platina? Platinum ya, platinum. Kan ada disebut emas sebenarnya dilapisi putih. Sebenarnya emas. Emas itu dinamakan emas kalau dia itu sesuai warna emas. Ente dapat biji emas itu warnanya kuning. Ya itu namanya platina. Platinum lah, ya platinum. Itu bukan emas.
Hukum syariatnya itu bukan emas. Meskipun asalnya itu mas. Di fikih tidak dinamakan emas. Nah. Emas putih bukan emas. Apa monel ya? Bukan. Ya. Halo, tes. Enggak, itu emas putih itu bukan emas. Itu sering ditanyakan. Oh iya, di toko emas perak juga ada, toko emas berlian juga ada. Bukan berarti yang di toko emas itu pasti emas. Emas yang dinamakan emas itu sudah jelas emasnya, dahabiyahnya. Dahab itu warnanya pasti kuning. Kalau bukan kuning, bukan emas. Walaupun dinamakan emas, emas putih itu cuma penamaan di sini. Antum berangkat ke negeri yang lain, anggap saja ke Malaysia, bukan Malaysia, kemana, ke Amerika, itu namanya bukan white gold, bukan emas putih, paham ya? Bukan emas putih. Antum berangkat ke Saudi, ada dahab abyad, gak ada dahab abyad ini. Cuma di Indonesia saja, kenapa? Karena itu bentuknya logam dan mahal, mahalnya terkadang sampai melebihi atau menyamai harga emas. Tapi kalau dijual, harganya jatuh di bawah harga emas. Kenapa? Karena bukan emas. Bukan emas. Dan bukan perak pastinya. Nah, dan orang memiliki emas putih tidak wajib zakat. Karena bukan emas. Bukan emas kok. Yang wajib di zakat itu apa? Dahab wal fiddah. Emas putih itu bukan emas. Cuman dinamakan sama orang emas putih. Padahal bukan emas. Tidak sama sekali dinamakan emas. Paham ya? Jadi kalau ada orang laki pakai emas putih, hukumnya bagaimana? Bukan emas putih. Itu cuman kata orang emas putih. Ya. Berangkat ke Amerika namanya bukan white gold. Emas putih, enggak. Berangkat ke Saudi, ke Mekah atau kemana? Ke Arab namanya bukan dahab abyad, tapi hadid. Mungkin dinamakan cuma ada hadid, menutos. Karena itu platina aja. Dipakai nggak masalah. Banyak nggak ngerti karena nggak tahu, nggak pelajari. Banyak orang karena orang-orang itu tidak membaca. Buka Syama'ir Rasulullah. Apa? Ada. Banyak. Paling yang sering hadir majelis. Orang-orang terdahulu semuanya itu kayaknya di sini. Khotam itu gini. Nyetempelnya gitu. Atau ada yang lain? Nyimpan emas kan jalannya haram. Kalau nyimpan emas berupa untuk investasi, boleh nggak? Nyimpan emas hukumnya? Karena ada yang bilang haram. Nggak haram. Nyimpan emas yang batangan, bukan yang perhiasan. Nggak masalah. Gini, hukumnya nabung gitu aja ya. Nabung atau nyimpen untuk investasi atau untuk hajah lam tatawagga' ba'd. Ya. Untuk hajat yang kemungkinan nanti ke depannya saya perlukan ini. Hukumnya bagaimana? Hada lam yukhrijhu an sifatit tawakkul. Artinya itu tidak mengeluarkan diri orang tersebut dari sifat ketawakalan. Yang jadi permasalahan orang nabung itu cuman apa? Cuman tak berarti orang itu nggak tawakal gitu loh. Paham ya? Nggak ada masalah kaya dan enggaknya. Orang kaya dan enggaknya itu belum tentu dari nabung. Nabung 10.000 tahun. Ini Allah nggak nakdir sugi nggak sugi. Tapi ada orang yang nggak nabung sugi ini minta ampun. Ya. Nah, terus bagaimana kalau misalnya orang nabung atau orang nyelengi atau orang nyimpen sebagai aset, ya.
Itu hukumnya bagaimana? Itu hukumnya kembali ke bab tawakal saja. Apakah itu mencederai ketawakalan? Enggak. Kan ada istilah Jika dia menyangka, menyangka bahwasannya akan ada hajat yang akan atau yang akan muncul di depan harinya. Ada keperluan hajat, misalnya apa? Itu kok anakku ini kawin-kawin kabeh, misalnya aku ndak nyimpen, kok gawe kawin ini apa? Nanti buat ininya apa? Atau istri saya ini sedang dalam keadaan hamil. Kalau misalnya saya nggak nabung mulai sekarang, engkau anakku ini pas kelahirnya ya apa? Gaya bayar bidani apa? Itu berarti apa? Hajat yang akan datang ke depan harinya. Nah, itu untuk keluarganya, tapi kalau untuk dirinya beda lagi. Terus dia nyimpan untuk itu, lam yukhrijhu an sifatit tawakkul. Maka orang tersebut dalam menabung tidak mengeluarkan dirinya dari sifat-sifat tawakal. Itu aja. ada istilah kebutuhan tak terduga. Sama yaitu hajat lam tatawagga. Hajat yang tidak terduga. Kebutuhan tak terduga itu hajat yang terduga. Betul. Ya apa? Ya. Haram. Bunganya lagi. Bunga kan riba sudah pasti. Bagus. Insya Allah barokah hidupnya. Iya. Cara mengenal Allah itu Cara mengenal Allah ya apa ya? Adalah yang namanya kitab tauhid kan. Ta'lim tauhid. Ya dengan tauhid itu kita mulai mengenali Allah. Nanti ada yang namanya tafakur. Itu adalah hal yang pernah dialami oleh Sayyidina Ibrahim. Nabi Ibrahim itu awal-awal mengenali Allah dengan caranya apa? Tafakur. Hadza Rabbi, hadza Akbar. Walamma afalat qala inni la uhibbul afilin. Kalau saya enggak seneng sing hilang-hilang ya apa yang moro-moro hilang. Tuhan kok hilang. Dengan tafakur. Kenapa orang penyembah berhala itu dalam menyembah berhalanya? Kenapa ketika Amr bin al-Hayy itu orang yang pertama kali masukkan berhala ke Jazirah Arab. Begitu masukkan berhala, semua orang kalem. Banyak yang terjerumus lalu kemudian dia menyembah itu berhala karena mereka nggak mau tafakur. Makanya tafakur itu luar biasa. Nggak mau tafakur. Sedangkan Nabi Allah Ibrahim menemukan Allah ini Nabi. Caranya bagaimana? Setelah perjalanan tafakur, melihat matahari, wada Rabbi hada akbar. Ini Tuhanku, ini gede toko sing mau bengi. Tadi malam yang dilihat itu bulan. Itu ternyata ketika hilang, kok hilang menek? Terbenam. Riwayat ketutupan daripada awan. Kok ditutupi Tuhan, kok ditutup-tutupi. Wah, ini bukan Tuhan saya. Sayyidina Umar bin Khattab itu bukan kemudian menyembah Lata Uzza dan lain sebagainya. Beliau itu dalam keadaan bingung waktu masa jahiliyah. Kenapa bingungnya? Beliau itu pernah bikin Tuhan dari jajan. Bentuk ambil roti gandum, kaak, kalau orang bilang, orang Arab itu kaak bilang. Roti itu kan untuk bentuk sampai tadi koyok Tuhan-Tuhanan disembah. Kok yang subhanallah ini makanan dijadikan kayak Tuhan disembah jaluk mangan. Itu kan aneh ini. Sembah jaluk mangan. Enggak oleh mangan. Akhirnya apa? Dikretes ndasi Tuhan niku mau. Kreketen sepurane Tuhan, cepek ndase dipangan. Iya. Sampai situ Sayyidina Umar baru nyadar, iya kita Tuhan tak pangan. Iya apa ya? Mulai mikir. Begitu muncul Nabi Muhammad membawa agama dan lain sebagainya, dibuktikan dengan barahin keterangan, bukti-bukti jelas, nggak pakai lama diparani. Didatangi oleh Sayyidina Umar.
Nah, setelah kita mengetahui sifat-sifat Allah mustahil, jaiz dan wajib, lalu kemudian kita tafakur. Ya. Banyak loh orang alim, pakar, luar biasa, bahkan penerima Nobel, mereka kemudian masuk Islam gara-gara apa? Gara-gara tafakur. Nah, cara mengenali Allah dengan itu. Ya. Itu. Nanti ada tingkat-tingkatannya, ada pembelajarannya, diasah lagi, insya Allah. Sampai kepada pengenalannya, bukan Nabi Muhammad sudah nggak bisa dianu lagi, para anbiya sudah sampai pengenalannya sebagaimana pengenalan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Kayak apa pengenalan Sayyidina Ali bin Abi Thalib? Beliau sampai mengatakan lau kushifa 'anil ghita masdatu yakinan. Kalau penutup tabir ini dibuka sampai saya melihat Allah secara langsung, masdatu yakinan. Keyakinan saya nggak nambah. Kenapa? Karena sebagaimana saya melihat, sebagaimana saya belum melihat, lalu kemudian saya melihat, itu sama. Saya melihat Allah dan saya tidak melihat Allah itu sama. Kenapa? Karena saya sudah yakin Allah itu ada. Nggak perlu didelok mana. Sudah yakin, masdatu yakinan. Keyakinanku wis mentok. Mudah-mudahan kita dapat seperti itu. Amin. Ada soal itu orang itu sudah sampai kepada Allah. Tahun. Kan ada orang. Tidak ada orang sampai kepada Allah itu. Sampai kepada Allah itu apa ya? Allah itu dekat, tapi kita nggak sampai ke situ. Aqrabu ilaikum min hablil warid. Allah itu lebih dekat daripada urat nadimu. Tapi kita untuk menyampai Allah itu susah. Tapi kalau kita untuk mendapatkan Allah itu mudah. Sampai susah, dapat mudah. Lo dapatkan Allah bagaimana caranya? Antum mendapatkan Allah sebagaimana Nabi Allah Musa. Ya. Nabi Allah Musa dikatakan, wahai Musa, saya sakit tapi engkau tidak menziarahi saya. Bingung Nabi Musa. Loh, Tuhan kok loro, kata Nabi Musa. Ya, marada abdi fulan, kata. Abdu hambaku fulan itu sakit, tapi kamu tidak menziarahi dia. Andaikan engkau menziarahi dia, maka engkau akan dapatkan aku ada di dalamnya. Ya. Nah, kemudian orang dapat ini apa? Dapatin ridhonya, dapatin rahmatnya, dapatin apa? Nah, tapi Allah mengatakan engkau akan mendapatkanku ada di sana. Nah, tapi ya kita ini cuma keterbatasan kita nggak bisa melihat. Nah, Allah itu dekat, tapi untuk sampai kepada Allah itu jauh. Kalau ada orang mengatakan, saya sudah sampai apa? Saya sampai kepada Allah, zombie wong itu. Nunjuk gurunya itu. Oh, nggak bakher. Berarti nggak waras. Susah ya, nggak ada yang sampai kepada Allah kecuali baginda Nabi Muhammad SAW. Di antara para anbiya yang sampai kepada Allah hanya baginda Nabi Muhammad SAW. Kalau gurunya itu nggak sulit ngaku nabi, mari ini saya nggak pernah mendengarkan dari ulama-ulama yang paling top lalu dia mengatakan saya sudah sampai kepada Allah. Nggak ada. Itu mungkin sifat hulu, sifat terlalu meninggikan gurunya. Andaikan dia mengatakan seperti itu untuk meyakini dirinya sendiri, boleh. Kenapa? Karena untuk meyakini gurunya itu nggak perlu anu. Ya. Karena apa? Karena saya tahu sendiri Habib Munzir al-Musawa. Itu beliau melihat Habib Umar itu sampai mengatakan, saya melihat Rasulullah. Beliau mengatakan seperti itu. Saya melihat Rasulullah. Nah, tapi untuk dirinya sendiri, kalau disampaikan ke orang ngomong, oh pengawur, kok ngawur. Bisa. Ya. Kenapa? Karena cinta itu tidak bisa dipahami dengan bahasa akal. Nek cinta masih pakai akal, bukan cinta. Cinta itu tidak memerlukan akal dan ada di belakang akal. Ya. Makanya anak orang sampai ngerayu, andaikan saya cinta kepadamu, andaikan apa? Kalau bulan bisa ngomong, lah geladur. Tapi kalau untuk orang cinta, malu aku malu dengan apa? Pada semut merah. Lah apa kondisi sampai semut itu? Tapi apa? Bahasa cinta itu gak iso arti akar ya. Kalau masih pakai akal berarti belum cinta. Ya. Jadi kalau murid mengatakan gitu kepada gurunya dan dia sendiri yang meyakini tanpa mengajak orang-orang lain, itu bukan hulu. Tapi kalau sampai ngajak guruku itu sampai Allah temenan kok nek guru iki berarti salah. Itu berarti ngawur.
Wallahu taala alam bisawab. Ini minta maaf tadi terlambat, macet luar biasa macetnya. Ya, luar biasa. 15 menit atau 20 menit saya itu masih di seberangi Wonokusumo Jaya. Luar biasa. Andaikan saya tahu jalan-jalan tembus ini, ya, tembus-tembusan lah. Tapi masya Allah ada sang penolong. Pesipuli. Ada mau beliau. Kalau tidak tahu saya nggak tahu temenan. Nggak tahu. Iseng tenteni sumbernya ya apa. Karena luar biasa. Karena dikatakan termasuk min asbabil futuh intidharus syuyukh. Ya. Min asbabil futuh intidharus syuyukh. Daripada penyebab futuh, gampang Allah bukakan orang itu menjadikan futuh, ya. Dibukakan oleh Allah SWT kepada seorang hamba, itu salah satunya intidharus syuyukh, menunggu gurunya datang. Menunggu gurunya datang. Allah taala alam. Bisawab. Subhanallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Fadhal. Iya, masih sana. Yang di Masjid Ukhuwah itu. Itu nonton. Setelah itu sih itu kan. Nah, ini banyak nih